Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, puji Tuhan sehat semua ya anak-anak ibu di rumah. Nah, anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik ya. Nah, hari ini kita masuk ke subtema yang kedua karena subtema yang pertama sudah selesai kemarin. Dan hari ini kita akan masuk subtema yang kedua, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena sudah berdoa bersama ibu guru. Nah, sekarang kita akan lihat di subtema yang kedua, yaitu tentang pahlawanku, kebanggaanku. Nah, anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 40, pembelajaran pertama itu tentang menuliskan informasi dari teks. Kemudian nanti yang kedua itu ada pemantulan cahaya. Nah, yang pertama kalian buka dulu bukunya, itu halaman 40 ya. Menuliskan informasi dari teks. Nah, apa sih itu informasi? Nah, informasi itu adalah kabar mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Ya, itu yang dinamakan informasi. Jadi di situ kita bisa melihat, kita bisa mengetahui informasi atau kabar mengenai suatu peristiwa yang sudah terjadi atau yang nyata. Nah, informasi dapat diperoleh dari berbagai media, yaitu yang pertama dari radio, dari televisi, dari koran, dan dari buku. Nah, ini adalah media yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa bisa kita gunakan untuk memperoleh informasi. Nah, kalau di radio biasanya kita hanya mendengarkan suaranya saja tanpa kita melihat gambar atau misalnya melihat video. Nah, lain halnya kalau misalnya kita melihat atau mendapatkan informasi itu dari televisi. Selain kita bisa mendengarkan, kita juga bisa menyaksikan videonya atau bisa melihat gambar dari informasi tersebut. Nah, begitu juga dengan koran dan buku. Kita hanya bisa membaca. Ya, kita tidak bisa mendengarkan, kemudian kita juga tidak bisa menonton videonya. Ya, kita hanya bisa membaca saja. Nah, tapi di sini kita bisa melihat apa? Melihat gambar, berupa gambar. Kalau video itu kita hanya bisa mendengarnya atau melihatnya di televisi. Kalau di radio tadi itu kita mendengarkan suaranya, dan di koran dan buku kita bisa membaca dan melihat gambarnya. Nah, itu tadi media yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sebuah informasi penting yang ingin kita ketahui. Kemudian internet. Nah, internet kita bisa melihat gambar, kita bisa melihat tulisan, kita bisa melihat apa lagi? Ya, kita bisa melihat video. Ya, di internet semuanya bisa kita lihat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, informasi dapat diperoleh dari penuturan secara lisan. Nah, contoh informasi yang dapat kita peroleh dari penuturan secara lisan itu adalah pidato dan ceramah. Nah, dari pidato, dari ceramah kita bisa mendapatkan sebuah informasi, di mana antara pidato dan ceramah ini kita mendengarkan. Ya, dari mendengarkan itu tadi, kalau kita mendengarkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan sebuah informasi penting yang disampaikan dari pidato dan ceramah tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menulis informasi. Yang pertama, membaca naskah asli dengan saksama. Kemudian menuliskan poin-poin penting yang kamu ketahui. Kemudian menuliskan poin-poin penting yang ingin kamu ketahui. Nah, itu tadi langkah-langkah dalam menulis informasi. Ya, jadi di situ dengan membaca saksama, dengan membaca teliti, ya, kalian bisa menuliskan sebuah informasi. Kemudian kalian bisa menuliskan poin-poin penting yang kalian ketahui dan poin-poin penting yang ingin kalian ketahui. Nah, di sini menulis informasi juga dapat terjadi kesalahan.
ya, apabila kita tidak teliti dalam mengerjakannya. Nah, anak-anak harus kalian ingat ya, bahwa dalam menulis sebuah informasi seringkali terjadi sebuah kesalahan. Karena apa? Karena mungkin kita tidak teliti. Ya, kita kurang teliti dalam mengerjakannya. Itu seringkali terjadi. Ya, kita misalnya gagal fokus atau kita kurang fokus. Nah, di sini kesalahan tersebut bisa terjadi apabila kita tidak konsentrasi. Nah, itu yang Ibu bilang tidak fokus, ya. Kita tidak konsentrasi dalam membaca teks, ya. Misalnya kita diajak ngobrol, ya, kita diajak cerita misalnya oleh teman kita di sebelah kursi atau di sebelah bangku tempat duduk kita, ya. Misalnya kita sedang membaca. Kemudian tiba-tiba dia membawa kita atau mengajak kita untuk bercerita. Nah, di situ konsentrasi kalian sudah terpecah, konsentrasi kalian sudah kemana-mana. Nah, itu yang bisa menyebabkan informasi yang kalian tulis itu terjadi sebuah kesalahan. Nah, konsentrasi dapat terganggu apabila kita diajak diskusi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, diskusi dengan topik pembahasan yang berbeda dari bacaan yang kalian baca tadi, ya. Jadi kalau kalian sudah mendiskusikan, ya, topik yang berbeda, otomatis kalian tidak akan konsen lagi. Konsentrasinya akan terganggu. Kalian tidak akan fokus lagi kepada informasi yang kalian tulis tadi, sehingga akan terjadi sebuah kesalahan. Jadi kita harus fokus, ya. Nah, yang selanjutnya ada di halaman 41 tentang pemantulan cahaya, ya. Nah, pemantulan cahaya. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ketahui, ya, cahaya sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat benda di sekeliling kita, ya. Nah, semua cahaya itu berasal dari sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu apa? Nah, sumber cahaya itu adalah semua benda yang memancarkan cahaya, semua benda yang menghasilkan cahaya, ya, semua benda yang memberikan pancaran cahayanya. Nah, sumber cahaya yang paling utama di alam ini adalah matahari, ya. Jadi matahari itu adalah sumber cahaya yang paling utama di bumi atau di alam. Nah, sumber cahaya lainnya itu bisa berupa api, berupa bintang, ya, berupa kilat dan lain sebagainya, atau berupa lampu yang kita nyalakan pada malam hari. Nah, di sini apabila cahaya mengenai permukaan benda, ada kemungkinan, ya. Jadi ada dua hal yang mungkin terjadi di sini apabila cahaya mengenai permukaan dari benda. Yang pertama, cahaya akan dipantulkan jika cahaya mengenai benda yang permukaannya mengkilap, ya. Kemudian cahaya akan diserap jika cahaya mengenai benda yang permukaannya gelap dan kasar. Nah, ini yang akan terjadi, anak-anak, apabila cahaya itu mengenai permukaan benda, ya. Yang pertama, jika cahaya mengenai permukaan benda, maka cahaya akan dipantulkan, ya, jika cahaya mengenai permukaan benda yang mengkilap, ya. Kemudian selanjutnya cahaya akan diserap jika cahaya mengenai benda yang permukaannya gelap dan kasar, ya. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi apabila cahaya mengenai permukaan benda. Nah, pemanfaatan dibedakan menjadi dua bagian di sini, anak-anak. Yang pertama ada pemantulan teratur dan ada pemantulan baur atau difus. Nah, kalian bisa lihat di halaman berikutnya, itu halaman 42. Apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan pemantulan teratur? Nah, di sini pemantulan teratur itu adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulannya sejajar atau sama rata, ya. Nah, di sini pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata, ya, jadi tidak bergelombang. Nah, sementara itu pemantulan baur atau difusi itu adalah pemantulan yang berkas cahayanya atau pantulannya itu tidak sejajar atau berkelok-kelok, ya. Nah, pemantulan terbaur ini terjadi karena cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata. Nah, contohnya pada tanah yang tidak rata atau permukaan air laut yang bergelombang, ya. Nah, dengan pemantulan baur, tempat-tempat yang tidak ikut terkena cahaya secara langsung dapat ikut menjadi terang. Nah, inilah keuntungan adanya pemantulan baur. Nah, kalian bisa lihat gambarnya pada halaman 42, ya. Di situ ada gambar pemantulan teratur pada cermin datar dan ada pemantulan terhambur pada permukaan kasar. Nah, kalian bisa lihat di situ perbedaannya, ya, antara pemantulan teratur dan pemantulan baur.
Nah, itu dia.